Selamat pagi. Pada pertemuan ini, kita akan bahas tentang pointer. Pointer itu apa? Dia itu penunjuk variabel di alamat memori. Dia berisikan alamat dari data. Pada komputer itu, tiap byte-nya itu memiliki alamat mulai dari 0 sampai dengan ukuran memori itu dalam byte yang dikurangi oleh 1. Misalkan komputer punya memori 640 KB. Itu sama dengan 655.360 byte. Maka alamat memorinya berkisar antara 0 sampai dengan 655.359 KB. 1 KB itu 1024 byte. Kenapa? Karena komputer itu hanya mengenal 0 dan 1, bilangan biner. Sedangkan kilo itu sama dengan 1000 byte. Kalau 1024 nanti bentrok dengan besaran fisika pengertian kilo. Kita lanjut ya. Pointer dalam C++ itu ada dua operator. Yang pertama operator bintang, dia itu kayak kali. Itu menunjuk nilai dan mendeklarasikan pointer dalam program. Sintaksnya tipe datanya apa, misalkan char, string, integer, dan sebagainya. Bintang dan nama variabelnya. Itu dia sintaksnya. Kemudian operator dan, simbol dan, AMS gitu, dia menampilkan alamat yang datanya ditunjukkan oleh operator bintang. Yang satunya nunjukin nilai, yang satunya nunjukin alamat. Oke, ini ada contoh satu. Di program ini, pointer P itu diisikan nilai 25 dan dia menampilkan data yang diisi beserta alamatnya. Kita lihat, dia ngisi nilainya tidak dapat dilakukan langsung, namun menggunakan variabel non-pointer. Variabel pointer itu hanya bisa menampung alamat memori. Di C++, alamat memorinya dinyatakan dalam hexadesimal. Ciri khasnya diawali dengan 0 dan X. Itu ilustrasinya P menunjukin alamat 0x0014FF48, isinya adalah 25. Ini kita lihat contoh programnya. Kurang lebih sama kayak kemarin-kemarin lah. Kita deklarasi dulu variabel bernama A, tipenya integer, dan pointer P. Lihat, P itu ada bintang di sebelahnya. Kemudian kasih nilai 25 ke A. Kemudian P adalah alamat dari A. Kemudian kita lihat, tampilkan pesan isi variabel A. Nilai dari A apa tadi? 25. Kemudian isi pointer P, bintang P. Apa sih yang ditunjuk oleh P nilainya? Yang ditunjuk oleh P adalah alamat dari A. Alamat dari A nilainya adalah 25. Kemudian alamat dari variabel A adalah P. Kita lihat tadi, P itu apa? Alamat dari A. Kalau dijalankan hasilnya seperti itu. 0018 FF50. Alamat ini bisa aja berbeda antara komputer satu dengan komputer lainnya. Dan apabila komputernya di restart, alamatnya masih tetap sama. Oke, pada contoh 2 ini, pointer 2CPP, ada array namanya myCity, tipenya char. Tiap elemennya itu punya panjangnya beda-beda. Ada yang Pangkal Pinang, ada yang kota, ada yang berarti. Itu tipenya char, dia nggak perlu diakhiri oleh garis miring 0, walaupun panjangnya beda-beda. Kalau dijalankan, hasilnya seperti itu. Pangkal Pinang, kota, berarti. Dia menggunakan perulangan untuk nyetaknya. Misalkan my city indeks ke i. Itu sama aja dengan my city indeks ke 0, 1, 2. Ini mirip-mirip sama string. Cuman di sini char-nya, pointernya itu langsung Pangkal Pinang. Itu bukan P, bukan A, bukan N, dan seterusnya. Apabila bintangnya dihilangin, nanti akan muncul error too many initializer. Kenapa? Karena kepanjangan, karena ada koma, ada kurung kurawal, dan sebagainya. Jika dia ada berupa angka, maka nggak masalah kalau nggak ada bintang juga.
Kemudian, pointer ke struktur. Kita udah belajar tentang struktur kemarin. Itu didefinisikannya caranya sangat mirip dengan mendefinisikan pointer ke variabel lain. Kalau ini bedanya struktur. Contohnya struct books bintang struct pointer. Sekarang, alamat variabel itu kita simpan dalam variabel pointer yang telah kita deklarasikan tadi. Struct pointer sama dengan dan book1. Kita tempatkan simbol dan sebelum nama strukturnya. Nama strukturnya itu book. Kita mengaksesnya bisa dengan menggunakan operator strip lebih besar atau panah kanan kita sebutnya. Struct pointer title. Kita simpan coding sebelumnya dari pertemuan sebelumnya yaitu funstroke.cpp. Kita simpan bernama pointstroke.cpp. Kemudian kubah codingnya seperti sebelah kanan. Tuh. Di mana aja bedanya? Bedanya di panah-panahnya. Di sini kita ada kasih simbol bintang di sebelah books, yaitu bintang book. Kemudian kita lanjut. Di sini kita kasih simbol dan di sebelah kanan, di sebelah kiri book 1 dan book 2. Kemudian di bawahnya kasih juga bintang book. Kemudian kalau kemarin itu book titik title, sekarang book panah kanan title. Apa bedanya? Ya, itu tadi book title menjadi book panah title. Kita nggak bisa kasih ya book 2 titik book ID sama dengan 649.57100. Nggak bisa jadi books 2 titik book ID 649.57100 pakai panah karena kita nggak bisa modifikasi pointer. Pointer itu dia butuh variabel lain untuk nunjuknya, di mana pointer itu berpatokan. Jadinya kita nggak bisa modifikasi atau ngubah nilai dari pointer. Dia hanya bisa nunjuk. Kita lanjut. Kalau dijalankan hasilnya masih sama kayak kemarin. Kita lanjut ya. Pointer dalam C++ itu konsepnya banyak, namun mudah dan sangat penting dalam pemrograman C++. Ada beberapa, yaitu nulls pointer. Nulls pointer itu konstanta, nilainya 0, yang definisikan dalam beberapa library standar. Ada pointer aritmatika atau arithmetic, ada 4 operator, plus plus, min min, plus sama min. Pointer dan array. Ada hubungan yang erat antara pointer sama array. Array dari pointer. Array bisa didefinisikan untuk menyimpan sejumlah pointer. Pointer ke pointer bisa aja di C++, pointer di pointer, dan sebagainya. Pointer dari pointer, penunjuk nunjukin penunjuk. Kemudian bisa juga meneruskan pointer ke function. Dia meneruskan argumen dengan referensi atau dengan alamat. Dia memungkinkan argumen diteruskan untuk diubah dan dipanggil dan dalam fungsi pemanggil oleh fungsi yang dipanggil. Untuk diubah dalam fungsi pemanggil oleh fungsi yang dipanggil. Contohnya bisa dilihat pada pass_arfuns.cpp. Kemudian bisa juga kita mengembalikan pointer dari function. Apa maksudnya? C++ itu memungkinkan fungsi mengembalikan pointer ke variabel lokal, variabel statis, dan juga memori yang dialokasikan secara dinamis. Contoh dari mengembalikan pointer dari function bisa dilihat di readarfuns.cpp. Oke, kita mulai. Pointer null itu merupakan praktik yang baik jika kita tidak punya alamat yang tepat untuk diberikan ataupun assign it. Ini dilakukan saat kita deklarasi variabel. Pointer yang kita kasih nilai 0 atau kosong itu dinamakan pointer null. Contohnya bisa dilihat di sini, point 0. Kita kasih nilai 0,
null ke pointer bernama ptr. Ada bintangnya. Kemudian kita tampilkan nilai ptr. Nilai ptr adalah kosong alias 0. If ptr itu artinya apabila ptr bernilai selain 0 atau true, maka tampilkan enter ptr tidak 0. Selain itu, jika tanda seru ptr artinya ptr-nya bernilai false atau 0, maka ptr adalah 0. Oke, pada sebagian besar sistem operasi, program itu tidak diizinkan mengakses memori di alamat 0. Kenapa? Karena disebut dipesan atau reserved oleh sistem operasi. Namun, alamat memori ini, alamat memori 0, dia punya kepentingan khusus. Dia nandain bahwa pointer itu tidak dimaksudkan untuk menunjuk lokasi memori yang dapat diakses. Tetapi menurut ketentuan tertentu, jika pointer berisi nilai 0 atau 0, dia tidak menunjukkan apa-apa. Oleh karena itu, jika semua pointer yang tidak digunakan kita kasih nilai 0 dan Anda ingin menghindari penggunaan pointer 0, maka kita bisa saja menghindari penyalahgunaan gunaan pointer yang tidak diinisialisasi secara tidak sengaja. Artinya kita kasih 0 semua dulu untuk pointer kalau belum dipakai. Seringkali variabel terinisialisasi dia memegang nilai sampah dan itu menjadi sulit dalam debug program. Ada juga namanya pointer aritmatika. Dia merupakan nilai numerik. Pointer adalah alamat yang merupakan nilai numerik. Oleh karena itu, kita bisa melakukan hal yang sama seperti pada nilai numerik. Misalkan, kita punya ptr, pointer integer. Dia nunjukin ke alamat 1000. Asumsikan integer 32 bit. Kita lakukan operasi aritmatika berikut pada pointer. ptr plus plus apa itu? Menambahkan nilai ptr sebanyak 1. Kemudian, ptr itu menunjuk ke lokasi 1004. Kenapa? Karena setiap kali ptr bertambah, dia akan menunjuk ke integer berikutnya. Bukan bertambah 1, tapi bertambah 4. Operasi ini memindahkan pointer ke lokasi memori berikutnya tanpa mengaruhi nilai sebenarnya di lokasi memori. Menunjuk lokasi sama, menunjuk karakter itu beda ya. Kalau alamat dia nambahnya 4, kalau karakter dia hanya nambahnya 1. Apabila ptr nunjukin ke karakter yang alamatnya 1000, maka operasi di atas nunjukin ke lokasi 1001 karena karakter berikutnya akan tersedia di 1001. Ada perbedaan menunjuk lokasi sama menunjuk karakter. Kemudian kita lihat menaikkan pointer. Pointer digunakan dalam program lebih disukai dari array karena pointer variabel bisa dinaikkan, increment, tidak seperti nama array yang tidak dapat dinaikkan karena itu adalah pointer konstan alias tetap. Program di slide selanjutnya yaitu inPointer CPP, dia naikin pointer variabel untuk mengakses setiap elemen berikutnya dari array. Ini dianya. Kalau dijalankan hasilnya seperti kanan. Alamat var 0, alamat var 1, alamat var 2, berikut nilai-nilainya. Kita lihat. Const int max sama dengan 3. Kita kasih konstanta bernama max, tipenya integer, nilainya 3. Kemudian var max. Max itu berapa? 3. Berarti panjang elemennya dari var atau array var adalah 3, yaitu 10, 100, 200. Kemudian ada juga pointer bintang ptr. Nilai ptr sama dengan var. Apa artinya? Dia memiliki alamat array di pointer. Kemudian lakukan perulangan 0 sampai i kurang dari 3. Alamat var i
yaitu alamat var 0 sama dengan PTR berapa? Yaitu alamatnya kayak tadi 0x68FEDC. Di setiap komputer bisa saja beda. Kemudian nilai var I bintang PTR. Isi dari PTR. Apa itu? Ya, isi dari PTR sekarang adalah 10. Kemudian kita lanjut. I-nya bertambah 1. Bukan. Sebelum itu PTR-nya bertambah 1. Jadi yang berikutnya dari PTR apa? Yaitu ya indeks kedua. Bukan indeks 2 ya, indeks 1. Tadi itu indeks 0, sekarang indeks ke 1. Kemudian kita cetak yang var 1, yaitu PTR alamatnya. Kemudian nilai dari alamat itu adalah 100. Begitu juga yang alamat berikutnya. Alamat variabel kedua nilainya 200. Kita juga bisa nurunin pointer. Dia mirip-mirip sama naikkan tadi, bedanya yang ini mengurangi. Dia mengurangi nilainya sejumlah byte dari tipe data seperti slide selanjutnya. Ins pointer kita ubah jadi dex pointer. Kita ubah yang berbeda aja. Yang ini kalau dijalankan hasilnya seperti itu. Kita baca dari indeks ke akhir ke indeks ke 0, di mana setiap perulangan I-nya berkurang 1. Kemudian, kalau tadi PTR sama dengan var, yang ini PTR sama dengan dan var, max kurang 1. Artinya apa? 3 kurang 1 adalah 2. Jadi alamat dari variabel 2. Alamat var max, var berapa? Var 3. Itu kita kurangin. Jadinya kayak tadi, nilai var 3 sama dengan 200. Kita mulai paling kanan dulu ini. Kemudian PTR min-min, berarti pointernya berkurang 1. Sebelah 200 apa? 100. Di sebelah 100 apa? 10. Dan seterusnya. Kurang lebih mirip-mirip lah. Kemudian, pointer itu bisa kita bandingin dengan operator relasional. Seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari. Apabila P1 dan P2 itu nunjuk ke variabel yang saling terkait satu sama lain, misalkan elemen dari array yang sama, maka P1 dan P2 bisa dibandingkan dengan ada maknanya. Kita lihat program berikutnya, yaitu com pointer CPP. Dia modifikasi contoh sebelumnya. Dia naikkan pointer variabel selama alamat ditunjukkannya kurang dari atau sama dengan alamat elemen terakhir dari array, yang adalah dan var max kurang 1. Ini kita lihat kodenya. Itu PTR sama dengan var, itu sama kayak tadi, INTI sama dengan 0. Selama pointer itu kurang dari sama dengan var max min 1, artinya apa? Selama dia belum variabel terakhir. Kita lakukan terus. Ini alamat 0, alamat 1, alamat 2. Kalau sudah sampai di dan var 2, maka dia berakhir dan selesai perulangannya. Pencetakannya juga selesai. Apa bedanya sama tadi? Yang ini pakai while, yang tadi itu pakai for. Nah, ini while-nya pakai komparasinya, yang B adalah alamat terakhir dari var, yaitu var 2. Di mana setiap perulangannya PTR-nya nambah 1 dan I-nya juga nambah 1. Oke, kita lanjut. Pointer dibandingkan dengan array. Mereka itu saling terkait. Bahkan, pointer itu sama array bisa saja ditukarkan dalam banyak kasus. Contohnya, kita lihat pointer dia nunjukin ke awal suatu array, dapat mengakses array tersebut dengan menggunakan pointer aritmatika ataupun pengindeksan bergaya array. Contohnya, kita lihat di mana array dan pointer itu bisa kita tukarkan, seperti ins pointer titik cpp-nya tadi. Akan tetapi, ada kalanya pointer dan array itu tidak sepenuhnya bisa ditukarkan, seperti slide selanjutnya, yaitu point ps r cpp.
Ini kita lihat. Perbedaannya hanya sedikit aja. Kalau tadi INT bintang PTR sama dengan var ada, yang di sini nggak ada. Kemudian perubahannya di dalam for. Kenapa sih pakai 0, 100, 500? Karena val itu selalu di indeks 0 nunjukinnya. Nggak ada var plus. Karena mau assignment kita gunakan bintang var plus i. Ini kalau jalankan hasilnya adalah seperti di depan. Kita mulai dulu. For int i sama dengan 0, i kurang dari max. Max itu 3. Bintang var sama dengan i. Berarti ini sintaksnya benar. Dia sesuai dengan i nilainya, yaitu yang ditunjuk adalah 0, bukan var plus. Ini tidak benar. Kalau ini dihilangin sintaks komentarnya, nanti error. Kemudian var 2 sama dengan 500. Apa artinya? Kita ubah nilai dari var, pointer var saat ini, yaitu 0, ditambah 2. Artinya dia geser ke kanan 2, 10, 100, 200. Nilai 200 ini kita tukarkan menjadi 500. Kemudian kita cetak nilai var i. I saat ini adalah 0 sama dengan var 0. Berapa var 0? 10. Naik lagi var i. I-nya berapa? Nambah 1, yaitu 1. Berarti var sekarang adalah 1. 1 tambah 2 adalah 500. Ini nggak bisa karena indeks kita hanya sampai 2. Ini nggak valid. Kemudian nilai var 1 adalah 100. Kemudian tambah lagi i-nya 1, jadinya 2. Var 2. 2 tambah 2 sama dengan 500. Nggak bisa juga karena kita hanya sampai 2. Nilai var 2 adalah berapa? 200 atau 500? 500. Karena sebelumnya var 0 ditambah 2 itu nilainya 500. Digantilah 200 jadi 500. Jadinya sekarang adalah 500. Sangat dapat diterima untuk menerapkan operator pointer bintang ke var, tetapi itu ilegal untuk mengubah nilai var. Kenapa? Karena var itu konstanta yang nunjukin ke awal array dan tidak bisa digunakan sebagai nilai L. Itulah kenapa var++ di coding sebelumnya, kalau kita munculin, dia muncul error L value required in function main. Itu nggak boleh. Ya ini. Itu nggak boleh ya. Karena nama array itu menghasilkan constant pointer, itu masih dapat digunakan dalam ekspresi bergaya pointer selama itu nggak diubah. Contohnya, ini pernyataan valid, dia ngasih nilai 500 ke var indeks ke 2. Bintang buka kurung var tambah 2 tutup kurung sama dengan 500. Ini valid dan bila dikompil sukses karena var-nya tidak diubah. Kemudian kita perhatikan contoh R pointer CPP ini. Dia menggunakan array 3 integer. Beda sama sebelumnya, dia menggunakan array doang yang ini. Yang sebelumnya itu menggunakan pointer. Apabila kita ingin mempertahankan array yang bisa nyimpan pointer ke integer atau tipe data lain yang tersedia, ini caranya int bintang ptr max. Ini deklarasi array pointer ke integer. Ini mendeklarasikan pointer sebagai array pointer integer max. Dengan cara ini, tiap elemen dalam PTR sekarang punya pointer ke nilai integer. Contoh di slide selanjutnya menggunakan 3 integer yang disimpan ke dalam array pointer. Ini bisa dilihat perbedaannya hanya di int bintang PTR max. Dia kemudian ngasih perulangan PTR i sama dengan dan variabel i. Artinya pointer ini memiliki array PTR kosong sama dengan dan var kosong. Kita tetapkan alamatnya satu-satu.
Kemudian kita cetak nilai var I, var 0, sama dengan bintang PTR I, yaitu 0. Apa sih nilai dari pointer array ke 0? Apa sih nilai dari pointer array ke 1? Dan seterusnya. Keluarannya sama dengan sebelumnya. Array pointer juga bisa digunakan untuk menyimpan daftar string seperti ini. Konstanta, char, bintang, names, max. Jara Ali, Hina Ali, Nuha Ali, Sarah Ali. Kemudian kita cetak pakai for lagi. Nilai nama 0 sama dengan Jara Ali. Names plus I. Berarti names yang sekarang ditambah I plus 0, yaitu Jara Ali. Nanti I-nya tambah 1, jadinya names plus 1 adalah Hina Ali, dan seterusnya. Buka kurung, names plus I itu, ya bintang, bisa aja diganti jadi names I. Names, N-A-M-E-S, kurung siku, I, tutup kurung siku. Const itu konstanta, harus ada di const int max. Const di pointer, artinya pointer itu nunjukin alamat yang tetap. Kemudian, pointer ke pointer, itu bentuk dari beberapa indireksi atau rantai pointer. Biasanya berisi alamat variabel. Saat didefinisikan pointer ke pointer ini, pointer pertama itu berisikan alamat pointer kedua yang nunjuk ke lokasi yang berisi nilai sebenarnya, seperti ilustrasi di depan. Sebuah variabel yang pointer ke pointer itu dideklarasikan sedemikian rupa, dilakukan dengan menempatkan tanda bintang asterisk ke depannya. Contohnya ini int bintang-bintang var. Kita lanjut. Dia membutuhkan operator tanda bintang diterapkan 2 kali ketika nilai target secara tidak langsung ditunjukkan oleh pointer ke pointer dalam mengakses nilai tersebut. Ini contohnya. PTR dan var, PPTR dan PTR. Artinya dia alamat dari alamat. Kalau dijalankan seperti ini, nilai var 3000, nilai tersedia di PTR 3000, nilai tersedia di PPTR 4000. Kenapa? Karena dia ditambahkan 1000. Ini 3000 awalnya, berarti var awalnya adalah 3000. Kemudian, bintang PTR. Bintang PTR, berarti yang ditunjuk oleh PTR itu berapa nilainya, yaitu 3000 sama dengan var. Kemudian bintang-bintang PPTR plus 1000. Artinya apa? Apa yang ditunjuk oleh PPTR nilainya bertambah 1000. Jadi nilai tersedia di bintang-bintang PPTR 3000 plus 1000 adalah 4000. Berarti nilai variabel sekarang adalah 4000. Meskipun kita tidak mengubah nilai var secara langsung. Selesai.